Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Bertemu kembali dan ini sedang hujan di Bali. Ini kita bahas kembali tentang sepak bola Malaysia yang saat ini memasuki hari-hari terkelamnya ya. Kita lihat dari kemarin keadaan dari Faisal Halim, penyerang andalan mereka yang disiram air keras saat sedang berbelanja di supermarket itu ternyata jauh lebih parah dari dugaan semula ya. Beberapa informasi ada yang mengatakan bahwa luka bakarnya itu ada tingkat 2, tapi ada yang mengatakan tingkat 4 ya. Tingkat 4 itu sudah parah sekali, sudah menyentuh ke daging dan hilang rasa sudah karena sarafnya sudah mati. Kita bagaimanapun meskipun mereka adalah rival kita, tapi ini soal kemanusiaan. Kita tetap sebagai bangsa yang beradab, kita doakan semoga Faisal Halim bisa sembuh seperti sedia kala, tidak terlalu parah ya lukanya itu, jangan sampai mematikan karirnya, karena ada ancaman itu melihat lukanya itu ada kemungkinan dia itu tidak akan bisa lagi bermain bola, dan itu sangat disayangkan sekali karena Faisal Halim ini harus kita akui adalah salah satu striker terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Nah jadi dampak dari apa yang terjadi kepada Faisal Halim ini untuk Malaysia ini nggak main-main ya. Yang pertama sekali tentu saja itu sangat merugikan tim nasional mereka yang sekarang ini sedang berjuang untuk mendapat satu tempat di ronde ketiga Piala Dunia nanti, dan mereka membutuhkan kemenangan melawan di 2 pertandingan terakhir melawan China Taipei dan kemudian juga Kyrgyzstan ya. Kyrgyzstan atau menang atau mungkin seri sudah bisa, nggak bisa, harus menang karena mereka kalah 2 kali dari Oman, sementara Kyrgyzstan sudah menang 1 kali. Jadi syaratnya mereka itu harus menang melawan Kyrgyzstan nanti di pertemuan mereka terakhir ya, yang berhadapan dengan King pahlawan Indonesia di Piala Asia yang lalu. Nah, apa yang kita lihat terjadi di Malaysia ini itu ya mungkin secara ilmiah lagi tidak ada hubungannya, tapi kita lihat itu setelah mereka selama ini begitu jumawa, begitu merendahkan kita, terutama pas di Piala Asia kemarin mereka begitu jumawa dengan timnya dan merendahkan kita sampai berbagai macam komentar dan netizen mereka. Dan yang paling parah itu adalah doa yang buruk yang ini nih, doa yang buruk pada timnas kita yang akhirnya berbalik kepada diri mereka sendiri. Kita perhatikan ya, sejak Piala Asia kemarin, sejak mereka begitu jumawa karena bisa mengikat Korea Selatan 3-3, nasib buruk terus menaungi tim nasional Malaysia ini. Dan sejak doa ini viral itu tidak ada kabar baik yang kita dengar datang dari sepak bola Malaysia ya. Mulai dari mereka kalah di kandang Oman 0-2 yang mengancam peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya, dan kemudian di kandang sendiri kembali istiqomah mereka kalah 0-2 ya. Kemudian setelah itu tidak ada pertandingan piala atau pertandingan dari tim senior, tidak ada agenda FIFA, tetapi ada satu pertandingan penting yang menanti, yaitu Piala Asia U23 yang mereka juga lolos, yang sebenarnya kelolosan mereka itu harus berterima kasih kepada kita, utamanya kepada Arhan yang ingin memberikan hadiah kepada istrinya tercinta Aziza pada waktu itu, sehingga sebenarnya kita dengan hasil seri dengan Turkmenistan pun sudah lolos sebagai juara grup karena kita menang waktu itu 9-0 melawan China Taipei, yang artinya kita itu sudah unggul selisih gol. Tetapi waktu itu di pertandingan terakhir tim nasional kita tidak mau hanya bermain imbang, bahkan menang pun ketika sudah menang 1-0 pun kita tidak mengendurkan serangan pada waktu itu, terus menyerang sehingga unggul 2-0, yang mengakibatkan ada 3 tim yang kemudian memiliki nilai dan selisih gol yang sama, yaitu Malaysia, Kyrgyzstan, dan juga Iran. Ya, yang mana itulah yang kemudian meloloskan Malaysia ke Piala Asia U23 karena
mereka unggul dari fair play, artinya dari jumlah penganggaran atau jumlah kartu yang diterima mereka unggul dan mereka lolos menyingkirkan Iran dan Kirgistan. Seandainya kali itu kita bermain seri dengan Kirgistan, itu Iran, Malaysia otomatis tersingkir. Atau bahkan kalau kita mempertahankan kemenangan 1-0 saja, itu Malaysia sudah tersingkir. Tapi waktu itu kita bermain fair, terus menyerang, dan itu memberikan keuntungan Malaysia. Tapi netizen mereka tetap merendahkan kita, tetap melecehkan tim nasional kita, mentertawakan target kita lolos dari grup, melihat lawan-lawan kita yang mengerikan. Sebaliknya mereka sendiri dengan timnya itu menargetkan ke semifinal pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat itu persis seperti yang didoakan oleh netizen Malaysia ini yang penggemar tim nasional mereka. Alih-alih tim kita yang dipermalukan di kejuaraan itu, tapi tim mereka ya kalah terus-menerus di turnamen ini, bahkan hanya mencetak 1 gol setelah kebobolan 6. Seperti itu, bahkan melawan tim terlemah di turnamen pun Kuwait mereka itu kalah 2-1 pada waktu itu, bahkan hampir 2-0, istiqomah lagi dengan kekalahan sebelumnya gitu. Nah, akhirnya mereka keluar dari turnamen itu sebagai tim terburuk, tidak meraih 1 poin pun, dan dengan kebobolan yang banyak. Seperti kebobolan mereka bukan yang paling banyak ya, tapi kalau dengan di posisi nilai kosong dan kemudian kalah, pulang mereka itu terendah, mereka lebih rendah dari Uni Emirat Arab. Kita pikir kesialan yang menimpa tim Malaysia ini sudah, atau sepak bola Malaysia secara umum sudah berakhir dengan mereka dipermalukan sedemikian rupa di Piala Asia U23 kali ini. Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengerikan yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sebelumnya itu menimpa mereka ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pemain penting mereka diserang oleh orang tidak dikenal. Mulai dari serangan terhadap Ahya Rashid. Ahya Rashid ini kalau para penonton tidak tahu, itu adalah pemain yang waktu mereka di Piala Asia itu memiliki rambut pirang. Waktu itu main ke sana dan banyak mendapat kecaman. Itu Ahya Rashid itu dirampok oleh orang tidak dikenal, diserang, mengalami luka, dia mengalami cedera, dan uang sebanyak 5.000 ringgit. Jadi 5.000 ringgit ini dengan kurs sekarang, karena mereka sudah turun kursnya, itu kira-kira 15 juta rupiah itu diambil orang. Nah, belum habis kejadian itu, masih begitu hangat, pelaku belum ditangkap, tiba-tiba kejadian yang lebih mengejutkan dan lebih mengerikan terjadi kepada Faisal Halim, pemain kunci mereka. Pemain kunci mereka ini, dia seperti saya bahas di awal tadi, disiram oleh orang tidak dikenal dengan cairan air keras ya. Kalau kita baca berita mereka ini mungkin kita agak bingung bahasa Indonesianya, disimbah cairan asip di pusat apa itu, pecah apa katanya gitu. Jadi agak membingungkan, tapi kemudian bisa lah kita duga-duga artinya ya, dan menggabungkan bahasa Inggris, disimbah ternyata disiram. Setelah kita baca media Indonesia, kita bisa lebih paham kejadiannya. Dan ternyata disiram ya, kelihatan di foto itu bagaimana kulitnya melepuh. Ternyata kejadiannya lebih parah ketika dibawa rumah sakit. Luka bakarnya itu tingkat 2, bahkan ada yang katakan tingkat 4. Berita berikutnya kita lihat dikatakan bahwa Faisal Halim ini tangan kirinya begitu nggak bisa digerakkan. Artinya dia harus melupakan untuk memperkuat Malaysia dalam pertandingan lanjutan Piala Dunia ronde kedua ini gitu. Bahkan ketua FAM itu Hamidin mengatakan lupakan seketika sepak bola. Mungkin kalau dalam pemahaman kita berbeda seketika dengan Malaysia ya. Kalau kita itu seketika udah nggak boleh, sejak itu nggak boleh dilupakan lagi. Rupanya di mereka seketika itu kurang lebih itu artinya sesaat lah, beberapa waktu, lupakanlah sepak bola gitu. Nah, tapi melihat keadaannya itu
ada kemungkinan bahkan Faisal Halim tidak bisa lagi melanjutkan karir sepak bolanya, dan itu terlalu mengerikan ya. Untuk itu, tidak suka apapun kita kepada Malaysia, mari tetap kita doakan supaya Faisal Halim tidak sampai mendapatkan musibah yang sebesar itu. Nah, kemudian belum selesai dengan Faisal Halim, ini yang terbaru lagi, Syafiq Rahim juga mobilnya dihantam orang tidak dikenal dengan palu. Tukul kata mereka ya, tukul itu palu kalau di Sumatera dan juga di Malaysia. Jadi terus kekerasan demi kekerasan menimpa pemain bola mereka, padahal selama ini Malaysia ini membanggakan diri sebagai negara teraman di Asia Tenggara, baik itu untuk turis, untuk apa. Dan apa yang ditakutkan dari kejadian ini, klub Malaysia ini, mereka sekarang kan lagi gencar-gencarnya untuk mencari pemain naturalisasi grade A. Sebelumnya Ferdi Nurif dari Belanda kabarnya akan memperkuat Malaysia. Kita nggak tahu dengan kejadian seperti ini apakah dia akan mau melanjutkan naturalisasinya, dan bagaimana mereka meyakinkan pemain-pemain yang non warga Malaysia saat ini untuk bergabung dengan mereka, ketika pemain asli Malaysia sendiri pun diserang di tempat terbuka seperti itu ya. Dan sampai saat ini masih kabur. Polisi katanya sempat menangkap 2 orang, tapi nggak jelas itu siapa. Ada yang katanya dilepaskan lagi, kemudian ditahan karena narkoba. Tidak meyakinkan gitu cara penanganan dari baik polisi Malaysia maupun FAM sendiri. Dan yang lebih miris, saya perhatikan bahwa kalau kejadian itu di sini, kita bisa bayangkan ya, jangankan seperti yang dialami oleh Faisal Halim, kita lihat ketika Marcelino diserang oleh fans-fans bocil yang penganut filsafat tolerisme seperti itu, pemain lain seperti Rido, seperti Justin Hubner langsung pasang badan ya untuk bersama Marcelino, jangan seperti itu gitu. Sementara di sini saya entah karena saya belum melihat gitu gerakan masif dari pemain-pemain sepak bola Malaysia gitu, kita bersama Faisal Halim segala macam. Setelah 2 atau 3 hari kejadian itu baru ada muncul gerakan kita bersama Faisal Halim, atau kita semoga Faisal Halim cepat sembuh, pray for Faisal Halim. Tapi itu bukan dari para pemain, tapi dari grup-grup di media sosial yang berbicara tentang sepak bola, seperti entah ekor harimau Malaya atau ya sejenisnya seperti itu. Itu yang membuat, bukan dari solidaritas pemain sepak bola sendiri. Sementara klub-klub pun sepertinya lebih bagaimana, apakah kita mau melindungi, apakah kita pemain itu perlu dibuat dibilang itu penjagaan khusus supaya tidak terancam gitu. Itu kan mengerikan sekali ya situasi sepak bola Malaysia ini ya. Kita ya, ini yang kita takutkan, jangan sampai itu menjadi inspirasi di Indonesia sini. Karena kalau di Indonesia jangan macam-macam juga, karena fans sepak bola Indonesia itu bisa orang yang macam-macam seperti itu ke pemain bola idola, itu bisa dicari sampai ke lubang tikus sama fans sepak bola Indonesia ya, dikejar keluarganya siapanya itu bahkan dicari semua. Itu kebiasaan di sini. Jadi jangan coba-coba untuk di Indonesia mengambil inspirasi dari apa yang terjadi di Malaysia ini. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian apa yang saya lihat, bisa jadi kemudian apa yang menimpa Faisal Halim ini tidak hanya merembet ke urusan sepak bola. Sangat mungkin ini juga karena sudah diulas di berbagai media di dunia ya, karena ini mungkin presiden pertama yang terjadi di dunia. Kalau dulu ada Escobar yang ditembak, tapi itu beda dengan ini. Ini bukan hanya satu pemain yang diserang, ada beberapa gitu, dan di tempat umum seperti itu bisa jadi membuat orang meragukan keamanan di Malaysia gitu, meragukan kecakapan juga polisi Malaysia dalam menangani hal-hal seperti itu. Karena sebelum Faisal Halim kan kita juga sering mendengar berita bahwa TKI Indonesia lah yang yang dicelakai orang, yang ditabrak, yang dan penanganan dari polisi Malaysia itu tidak pernah serius. Sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya, ya bagaimana paling kambing hitam yang diberikan gitu. Jadi nggak ada kita melihat penanganan yang serius dari mereka gitu.
Nah, itu bisa merembet kemana-mana dari apa yang terjadi di Malaysia ini ya. Jadi mungkin seperti itu dulu video kali ini, dan bagi kita yang di Indonesia, apa yang terjadi di Malaysia ini sekali lagi kita jadikanlah pelajaran ya, supaya jangan sombong, jangan jumawa, karena pada akhirnya itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Seperti itu dia, kita lihatlah Malaysia ya, terutama jangan pernah berdoa yang buruk kepada orang lain ya, seperti itu tadi, seperti contoh ini tadi. Dan karena dampaknya meskipun mungkin bukan karena itu, tapi itu merembet kemana-mana dan itu merusak mental dari pemain. Bisa jadi orang menduga ya itu karena doa buruk dan segala macam ya. Jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.